Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini, di sini Ibu akan melanjutkan pelajaran fisika selanjutnya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan mengenai gaya gesek. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan gaya gesek pada benda di atas bidang datar. Coba perhatikan anak-anak, sebuah benda bermassa di atas bidang datar yang kasar dan ditarik dengan gaya F, yaitu perhatikan di sini ada gambar di bawah ini ya. Inilah dia sebuah benda yang bermassa di atas bidang datar yang kasar ya, dan ditarik dengan gaya yang disimbolkan dengan F. Perhatikan gambarnya di bawah ini. Di sini coba kita perhatikan gaya-gaya di dalam arah partikel, yaitu kita sebut dengan gaya F. Nah, jadi di sini anak-anak, di mana dia di sini terdapat dua gaya normal, yaitu gaya normal dengan gaya berat, karena tidak terjadi gerakan dalam arah partikel. Maka dia di sini berlakulah dia hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Itu dia pada gaya geseknya berlaku dia hukum 1 Newton. Jadi di sini gaya gesek yang bernilai negatif karena arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda, dia berlakunya kita bisa lihat persamaannya, yaitu sigma F sama dengan 0 atau gaya normal dikurang gaya berat sama dengan 0, atau dia gaya normal sama dengan gaya berat. Ini adalah persamaan hukum 1 Newton pada gaya-gaya tersebut. Kalau dia besar gaya gesek berbanding lurus dengan besar koefisien gesekan di permukaan bidang datar, yaitu disimbolkan dengan mikro. Mikro ini dibaca dia dengan koefisien, sehingga gaya gravitasi sama dengan mikro atau koefisien dikali gaya normal sama dengan mikro atau koefisien dikali massa kali gravitasi. Anak-anak sekalian, nilai untuk gravitasi udah tahu kan berapa? Bersama apanya? Ketentuannya yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat, atau bisa juga kita bulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Kalau dia dalam arah horizontal, nilai gaya Fx-nya itu yaitu karena berbeda bergeraknya dalam arah horizontal. Maka di sini dia berlaku hukum 2 Newton. Jadi sehingga besar resultan gaya dalam arah horizontal yang bekerja pada benda sebanding dengan percepatan yang dialami oleh benda tersebut. Perhatikan untuk persamaannya atau rumus matematisnya, yaitu sigma Fx sama dengan M kali A, di mana di sini sigma Fx ini menandakan lebih dari satu, yaitu M-nya itu gaya, M-nya massa, A-nya percepatan, sehingga F dikurang Fg sama dengan M kali A. Ya, jadi di sini arah gaya gesek berlawanan dengan arah gaya yang disimbolkan dengan F. Jadi dari persamaan tersebut dapat kita peroleh percepatan ya. Percepatan yang dapat dialami oleh benda. Perhatikan di sini
Percepatannya dapat kita perhatikan pada rumus di bawah ini atau persamaan di bawah ini, yaitu percepatan sama dengan gaya per massa atau A sama dengan F per M dikurang mikro G, yaitu ini tadi kan Ibu bilang percepatan yang bersatuan meter per sekon kuadrat, F-nya gaya, satuannya Newton, M-nya ini adalah massa, satuannya kilogram, mikro ini yang dibaca dengan mikro, mu atau new, atau juga bisa disebut koefisien. Ini tidak memiliki satuan, G-nya ini gravitasi yang bernilai 10 meter per sekon kuadrat ya. Jika arah gaya membentuk sudut, yaitu ini dibaca sudutnya ini theta. Ini menandakan sebuah sudut ya. Jika arah gaya membentuk sebuah sudut dari arah gerak benda dengan arah gaya berlawanan, besar gaya gesekan benda di bidang datar adalah bisa kita lihat dia pada gambar di bawah ini ya. Yaitu di sini kan dia tadi Ibu jelaskan jika gayanya itu membentuk sebuah sudut. Ini dia. Dia itu membentuk sebuah sudut ya. Dibaca dengan theta. Dari arah gaya benda dengan arah yang berlawanan ya. Dengan gaya gesek benda. Kita perhatikan ada dia yang tegak lurus ya. Nah, di sini ada gaya normalnya, ada dia gaya beratnya, dan ada dia gaya cos theta. Nah, ini sudutnya ya, bisa kita perhatikan dia dengan seksama. Sehingga dapat kita rumuskan di mana gaya normal ditambah gaya sin alfa sama sin theta sama dengan gaya berat. Gaya normal sama dengan massa dikali gravitasi dikurang gaya sin theta. Itulah dia ya. Dimana tadi pada persamaan sebelumnya udah Ibu jelaskan di mana N itu adalah gaya normal, M-nya yang bersatuan Newton, sedangkan ini F-nya gaya, satuannya juga Newton. Dan di sini ada sin, ini dibaca dengan theta ya, dan ini adalah gaya berat yang bersatuan kilogram ya. Dan di sini yang ada di sini gravitasi, untuk nilai gravitasi adalah 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Jadi dari persamaan di atas bisa kita substitusikan dari persamaan tersebut, yaitu gaya statis sama dengan mikro kali gaya normal, di mana koefisien buka kurung massa dikali gravitasi dikurang gaya sin theta, sehingga besar percepatan yang dialami benda adalah sigma fx sama dengan m kali a atau massa kali percepatan, sehingga gaya cos theta dikurang gaya G sama dengan massa kali percepatan. Gaya cos theta dikurang koefisien buka kurung massa gravitasi dikurang gaya sin theta tutup kurung sama dengan massa kali percepatan. Dan seterusnya gaya cos theta dikurang mikro kali massa kali gravitasi ditambah koefisien gaya dikali sin theta sama dengan massa kali percepatan. Dan selanjutnya gaya buka kurung cos theta ditambah koefisien sin theta tutup kurung dikurang mikro atau koefisien dikali massa gravitasi
sama dengan massa kali percepatan. Sehingga dari substitusi dari persamaan di atas, jadi kita simpulkan untuk rumus matematisnya atau persamaannya, percepatan sama dengan gaya per massa buka kurung cos theta ditambah koefisien sin theta tutup kurung dikurang koefisien kali gravitasi. Di mana di A-nya ini adalah percepatan yang bersatuan meter per sekon kuadrat, F-nya Newton, M-nya ini satuannya kilogram. Dan ini mikro ini dibaca dengan koefisien G-nya gravitasi yang bernilai 10 meter per sekon kuadrat. Jadi anak-anak, untuk penjelasannya mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Jadi untuk lebih lanjutnya, lebih jelasnya kita bahas mengenai contoh soal di bawah ini ya. Perhatikan. Sebuah balok terletak pada bidang datar yang massanya 2 kg. Koefisien gesekan balok dengan bidang koefisien gesekan statis yaitu 0,5 dan koefisien gesekan kinetik 0,3. Jadi kita tentukan A. Gaya tarik minimum agar benda tepat bergerak. B-nya percepatan balok jika didorong oleh gaya sebesar 30 Newton yang membentuk sudut 30 derajat terhadap arah horizontal. Ya. Jadi perhatikan di sini untuk pembahasan soalnya, sebuah balok yang terletak pada bidang datar ya. Tadi dia itu bermassa 2 kg ya. Perhatikan, diketahui massanya 2 kg. Koefisien gaya statisnya itu 0,5. Gaya koefisien gaya kinetiknya 0,3. Sedangkan gayanya membentuk 30 Newton dan membentuk sebuah sudut, yaitu sudut tetanya 30 derajat. Nah, yang ditanya adalah gaya minimumnya dan kita cari percepatannya berapa. Jadi di sini perhatikan dulu anak-anak. Kita cari dulu untuk gaya minimumnya. Kita baca lagi ulang soalnya biar lebih jelas. Sebuah balok terletak pada bidang datar yang bermassa 2 kg. Koefisien gesek balok dengan bidang koefisien gesek statis yang bernilai 0,5 dan koefisien gesekan kinetiknya 0,3. Jadi kita tentukan gaya tarik minimumnya, berarti F minimum tadi ya. Perhatikan penyelesaiannya atau jawabannya. Gaya minimum sama dengan koefisien gaya statis dikali gaya normal. Jadi di sini gaya minimum sama dengan tadi berapa dia koefisien statisnya 0,5. Massanya 2 kg. Sedangkan gravitasi biarpun di situ anak-anak tidak ditentukan berapa gravitasinya, harus kita buat ya. Jadi menjadi 10 meter per sekon kuadrat gravitasinya. Jadi kita kalikan 0,5 dikali 2 dikali 10, hasilnya 10 Newton. Itu dia ya anak-anak untuk gaya minimum. Jadi sekarang untuk gaya minimumnya sudah dapat, jadi kita cari dia percepatannya. Percepatan balok jika didorong oleh gaya 30 Newton yang membentuk sudut. Jadi di sini kita mencari percepatannya yang membentuk sudut 30 derajat. Nah, perhatikan. Harus kita tahu dia sudutnya ya. Sigma Fx sama dengan massa kali percepatan. Inilah dia untuk mencari percepatannya. Yaitu F dikali cos alpha atau theta bisa juga dikurang koefisien kinetik dikurang massa kali gravitasi sama dengan massa kali percepatan.
Tadi dia gayanya sebesar 30 Newton. Cosnya 30 derajat. Inilah dia sudutnya tadi ya, membentuk sebuah sudut 30 derajat. Jadi harus kita tahu dia sudut 30 itu, cos 30 itu berapa ya. Dikurang koefisien kinetiknya tadi 0,2, 0,3. Masanya 2, gravitasinya 10 sama dengan massa kali percepatan, yaitu berapa tadi massanya? 2 kali A. Jadi di sini 30 Newton cos 30 derajat itu cosnya setengah akar 3 dikurang, kita kalikan 0,3 kali 2 kali 10 yaitu 6 sama dengan 2 kali A. Jadi 30 Newton dikali, kita kalikan dulu dia, atau berapa dia hasil dari setengah akar 3. Jadi hasilnya 0,866 tutup kurung dikurang 6 sama dengan 2 kali A. Kita kalikan semuanya, 25,98 dikurang 6 sama dengan 2 kali percepatan. Jadi hasilnya 19,98 sama dengan 2 kali percepatan. Kita pindahkan, percepatan sama dengan 19,98 per 2, hasilnya 9,99 meter per sekon kuadrat. Itulah dia anak-anak untuk hasil dari pembahasan contoh soal kita. Jadi dari hasilnya itu udah dapatkan dia anak-anak gaya minimumnya adalah 10 Newton, sedangkan percepatan baloknya yang membentuk sudut 30 derajat adalah 9,99 meter per sekon kuadrat. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Kalau ada yang kurang, mohon dimaafkan, dan jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.